Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam miftahi babi rahmatillahi adada ma fil milah salatan wa salaman daimaini di dawam mulkilah. Usikum jami'ah wa nafsi bitaqwallah wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bittaqwa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bittaqullah fa innaha jima'u kullil khair." Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa balaghad da'wah wa adal amanah wa nasal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhsinin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kepada kita semuanya sehat walafiat. InsyaAllah panjang umur. InsyaAllah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga semua amal ibadah, amal soleh yang telah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan, Allah terima sebagai pahala, Allah jadikan sebagai ampunan dari dosa-dosa kita, dan semoga ketika wafat nanti Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah wa min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan maqamah mahmudah, dan kita sebagai umatnya senantiasa menyintainya, melaksanakan semua sunnah-sunnahnya, dan memperbanyak salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rasa cinta kita, rasa takdim kita, salawat yang kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau mau mengakui kita sebagai umatnya, dan insya Allah kelak kita termasuk umatnya yang masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita sudah sampai pada hari ke-23 bulan Ramadan. Secepat itu Ramadan ini kita jalani. Tadinya bulan ini kita tunggu-tunggu dengan mengatakan marhaban ya Ramadan. Tapi sekarang Ramadan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Orang-orang yang beriman, orang yang senang dengan bulan Ramadan ini, orang-orang yang menikmati ibadahnya di bulan Ramadan ini, dengan waktu yang tinggal sedikit lagi akan meninggalkan, itu akan tentu timbul rasa sedih, membayangkan bahwa nanti Ramadan ini akan meninggalkan kita. Betapa di bulan ini, bulan yang mulia ini, bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, bulan yang semua doa-doa Allah kabulkan, orang-orang sudah menjalaninya dengan sebaik-baik ibadah. Ramadan itu siangnya puasa, malamnya diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Karena itu ada hadis yang mengatakan man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan wa qamahu, dan malamnya berdiri, maksudnya malamnya sholat, malamnya mengerjakan amal ibadah sepenuh keimanan dan keikhlasan, diampuni dosa-dosa terdahulu. Hadirin rahimakumullah, tidak ada yang lebih kita inginkan dari ibadah Ramadan kita selain ketika nanti kita keluar dari bulan Ramadan, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Semoga puasa kita, ibadah kita Allah terima di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, para ulama ketika datang Ramadan selalu mengutip ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan pada kamu berpuasa seperti juga diwajibkan oleh umat terdahulu supaya engkau bertakwa, supaya kalian mendapatkan derajat ketakwaan. Hadirin rahimakumullah. Jadi puasa itu untuk mendapatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini berharap bahwa ketakwaan kita itu diterima. Sebab memang tidak mudah mengatakan diri sebagai orang yang bertakwa kalau kita tidak mengetahui apa itu arti takwa. Takwa itu adalah yang pertama, berhenti melakukan dosa. Takwa itu taubat, insyaf. Takwa itu melakukan, mengisi hari-hari ke depan dengan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Ta'ala dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Maka orang yang bertakwa ini dalam ayat yang lain, di surat yang lain, yakni di surat Ali Imran 133, dikatakan mereka insya Allah nanti akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, saya mengutip pula surat Ali Imran 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u artinya adalah bergegaslah, cepatlah, jangan tunda-tunda lagi. Sekarang juga, detik ini juga. Wasari'u. Untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum. Untuk mendapatkan, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Untuk mendapatkan pula surganya Allah yang luasnya sebesar langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Golongan orang yang bertakwa. Tadi ketika menyebutkan ayat puasa tadi, ujungnya juga supaya kita mendapatkan ketakwaan. Dan ketika Allah memerintahkan pada kita untuk cepat bergegas, jangan tunda-tunda lagi untuk bertobat pada Allah Ta'ala, maka bagian ayat ini juga belakangnya dikatakan supaya nanti kita mendapatkan surga, dan surga itu ditujukan atau diberikan pada orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Karena itu derajat ketakwaan kita itu adalah ujian bagi kita ketika kita hidup di dunia. Sebab memang tidak mudah melakukan satu ketakwaan. Sebab kita hidup, apalagi di zaman modern ini, betapa banyak godaan di sekitar kita. Bapak, hadirin rahimakumullah, ketika kita keluar dari rumah saja, kita sudah mendapatkan godaan tersebut. Keluar dari rumah, sudah berhadapan dengan kumpulan orang-orang yang bisa saja kadang-kadang menguji kesabaran kita. Ada orang-orang yang baru keluar rumah sudah marah-marah, karena baru keluar rumah saja, katakanlah kendaraannya diserempet, hampir saja terserempet, sudah marah-marah. Hadirin rahimakumullah. Karena itu, ketakwaan kita memiliki satu ujian. Dan detail-detailnya dalam ketakwaan tersebut akan Allah nilai pada kita semuanya kalau kita mampu mengendalikan diri kita. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang nantinya akan lepas dari kendali. Sehingga ketika lepas dari kendali itulah ketakwaan bisa saja menjadi pudar. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini, surat Al-Imran ini berlanjut pada ayat 134 dikatakan wajanatil alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin rahimakumullah, dikatakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Lalu Allah menjabarkan apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antara ciri-cirinya adalah alladzina yunfikuna fis sarra' wad dharra. yakni orang-orang yang selalu berderma, orang selalu bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Rupanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya bersedekah itu dalam keadaan lapang dan sempit. Karena kita biasanya, kalau rezeki kita banyak, maka kita mudah bersedekah. Dan biasanya kita hanya bersedekah ketika kita memiliki rezeki yang banyak atau katakanlah cukup untuk itu. Tapi rupanya ayatnya mengatakan bahwa bersedekahlah engkau dalam keadaan lapang dan sempit. Rupanya yang bagus dalam penilaian Allah adalah
Kita bersedekah itu dalam keadaan lapang dan sempit. Ketika rezeki kita banyak, sedekah kita banyak. Ketika rezeki kita sedikit, ya sedekahnya sedikit. Tapi yang penting tetap bersedekah, istiqomah dalam sedekah. Itulah salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, terutama di bulan Ramadan ini, betapa besarnya nilai sedekah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan melipat gandakan bagian-bagian pahala kita kepada siapa saja yang di dalam bulan Ramadan ini secara ikhlas mendermakan hartanya, rezekinya kepada para fakir miskin dan para duafa. Hadirin rahmatullah, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan wasaiyu orang yang berderma itu wasaiyu gharibun minallah, gharibun minal jannah, gharibun minan nas, ba'idun minallah. Orang yang bersedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan sesama manusia, dan jauh dari neraka. Wal bakhilu, sebaliknya orang-orang yang pelit, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, gharibun minan nar. Sebaliknya orang yang pelit dalam berderma, dalam bersedekah, maka dia jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, sesama manusia, dan dia dekat dengan neraka. Hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan yang tinggal sedikit lagi ini, marilah kita manfaatkan di mana sedekah kita, Allah akan tingkatkan pahalanya dan ganjarannya berlipat-lipat ganda. Hadirin rahimakumullah, memang biasanya di akhir-akhir bulan Ramadan, maka umat Islam biasanya mulai hitung-hitungan, menghitung hartanya dan menghitung berapa zakat dan sedekah yang nanti akan diberikan. Hadirin, kita juga diikat oleh satu kewajiban di bulan Ramadan ini untuk zakat fitrah dan zakat mal. Inilah saat terbaik bagi kita untuk berbagi kepada sesama kita. Mumpung di dalam bulan Ramadan ini, mumpung pahalanya Allah tingkatkan dengan berlebih. Hadirin rahimakumullah. Kemudian salah satu ciri yang lain orang yang bertakwa adalah Allah dikatakan wal kadhibina minal ghaib, yakni orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Hadirin, makna dari puasa juga selain kita menahan puasa, menahan lapar, kita juga diminta untuk menahan, mengendalikan hawa nafsu kita. Kita diminta agar tidak selalu meneruskan atau mengumbar nafsu kita di bulan Ramadan, sebab itu nanti bisa membatalkan puasa kita atau kita tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasa kita. Hadirin, maka ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua dikatakan adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mampu memaafkan satu sama lain. Hadirin, wal afina 'anin nas, maksudnya adalah orang-orang yang mampu memberikan maafnya kepada orang yang menyakiti hatinya. Hadirin, memberi maaf dan meminta maaf sama-sama hal yang sulit. Tapi di antara dua-duanya ini, Nabi pernah ditanya, ya Nabi, mana yang lebih sulit? Memberi maaf atau meminta maaf? Nabi bilang memberi maaf lebih sulit. Kenapa ya Nabi? Kata Nabi, ya biasanya orang minta maaf itu mudah. Gampang minta maaf, setelah itu dia akan mengulang lagi perbuatan. Tapi memberi maaf itu lebih sulit daripada meminta maaf. Sebab memberi maaf itu biasanya hal ini sejalan dengan luasnya hati seorang. Sebab ada orang-orang yang hatinya sudah tersakiti, tapi kemudian dengan keluasan hati, dia mampu memaafkan orang-orang yang menyakiti hatinya. Tentu yang semacam ini tidak mudah bisa dilakukan oleh manusia. Hadirin, karena itu orang yang bisa memberikan maaf dengan tulus, maka dialah yang mendapatkan bagian-bagian dari penilaian Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang yang bertakwa. Dan tiga orang ini dalam ketakwaan tadi itu dikatakan sebagai golongan orang yang muhsinin. Muhsinin itu adalah orang-orang yang Allah nilai kebaikannya. Allah nilai kebaikannya karena berdasarkan kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan tiga hal ini mampu kita lakukan ketika kita dalam bulan Ramadan ini. Mari kita masih sisakan energi kita, kekuatan kita, semua ibadah kita untuk mengisi ibadah Ramadan ini dengan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ketika nanti bulan Ramadan ini selesai, Allah ampuni semua dosa-dosa kita dan kita bisa merayakan Idul Fitri
insyaallah dengan dosa yang sudah terampuni. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.